لبيك اللهم لبيك. Gunung Raung yang memiliki ketinggian 3.444 mdpl ini terletak dalam 3 kabupaten di wilayah Besuki, Jawa Timur, yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember. Berbeda dengan gunung yang berada di Jawa pada umumnya, gunung ini memiliki tingkat manajemen yang lebih kompleks, karena membutuhkan beberapa skill tersendiri seperti teknik panjat tebing. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang manajemen pendakian Gunung Raung. Jadi wajib bawa ini ya Mbak ya? Oh itu harus tetap diwajibkan, kalau nggak memakai ini di Kali Baru tidak boleh naik. Tidak boleh naik? Tidak boleh naik. Jadi pendakian Gunung Raung via Kali Baru itu kita wajib menggunakan peralatan climbing. Jadi bisa dibilang pendakian Gunung Raung adalah yang tersulit di Pulau Jawa. Seperti itu. Selain menggunakan tali temali dan alat panjat, dalam pendakian Gunung Raung, kita juga membutuhkan bantuan porter untuk membawa stok air. Dan kebutuhan air ini disesuaikan dengan jumlah anggota tim serta lamanya waktu pendakian. Selanjutnya kita menuju lokasi registrasi pendakian Gunung Raung. Di sini kita juga harus mematuhi beberapa aturan-aturan yang ada. Dari teman-teman yang mau melakukan pendakian yang melalui via Kali Baru. Yang pertama kali harus mengisi belangko pernyataan di dalam pendakian. Yang kedua melengkapi fotokopi identitas atau KTP. Dan yang kedua menyertakan surat keterangan sehat dari dokter, diutamakan dari Puskesmas Kali Baru. Dan yang ketiga siap menjaga kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ekosistem hutan. 4. Siap menjaga keselamatan diri dan rombongan serta bersedia menanggung segala risiko yang terjadi selama pendakian berlangsung. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di pos registrasi pendakian Gunung Raung. Jadi Pak Adit tadi sudah menjelaskan beberapa persyaratan yang dipenuhi seperti surat sehat, fotokopi KTP dan sebagainya. Jadi teman-teman jika ingin mendaki gunung, kita wajib mematuhi prosedur pendakian karena itu demi keselamatan pendaki, demi kepentingan bersama. Untuk menghemat waktu, kita bisa mencapai pos 1 dengan menggunakan jasa ojek oleh masyarakat lokal dengan biaya 40.000 untuk sekali antar atau jemput sekaligus berbagi rezeki Rangers. Perjalanan menuju pos 1 masih didominasi oleh perkebunan masyarakat, yaitu kebun kopi. Anyway, ada yang udah jajal kopi Raung belum ya?
terasa waktu 30 menit telah berlalu dan saya tiba di pos 1. Yes. Oke teman-teman, kita udah nyampe di pos 1, itu di warungnya Pak Sunarya. Jadi teman-teman kalau ingin menghemat waktu bisa menggunakan jasa ojek, itu membayar 40.000. Tapi kalau jalan kaki mungkin membutuhkan waktu 4-5 jam. Jadi teman-teman pilih yang mana? Karena pendakian Gunung Raung harus menggunakan guide, kali ini saya ditemani Mbah Pram. Start trekking masih didominasi oleh perkebunan kopi masyarakat lokal, dan terlihat juga trek yang mulai dicor atau disemen. Mbak, ini kebun kopinya sampai mana, Mbak? Masih di atas masih ada. Di atas pondokan seng masih ada. Di bawahnya camp 2. Bawah camp 2 ya? Kebun kopi ya? Iya. Namun tak berselang lama, akhirnya saya dan Mbah mulai meninggalkan perkebunan kopi masyarakat. Akhirnya saya sampai di camp 2. Camp 2 atau pos 2? Sama ya, Mas? Ya. Makan siang kita di sini. Siang nih? Ya. Cari tempat, Mas. Kita makan di sini, Mas. Makan nih, Mbah? Ya, tadi yang kalau udah dibawa dari bawah sudah kita siapin. Mari kita makan. Oke, sekarang jam 1, kita udah nyampe di camp 2, waktunya makan siang. Tadi kita berangkat jam 9, itu jadi kurang lebih 4 jam untuk sampai camp 2 dari pos registrasi. Jadi karena tujuannya adalah camp 4 dan itu pasti nyampainya adalah sore, kita mempersiapkan untuk makan siang seperti itu. Manajemen perbekalan dalam perjalanan juga perlu diperhatikan, karena asupan yang cukup itu sangat perlu bagi tubuh kita dalam melakukan kegiatan pendakian. Makan dan istirahat sudah cukup. Saatnya saya dan Mbah Pram melanjutkan perjalanan menuju camp berikutnya. Ya, setengah jam kita dari camp 2. Gak lumayan cepet kita. Luas ya, Mbah? Ya? Luas. Iya, kemarin tuh ada pelebaran. Berarti ya. Oke, kita udah nyampe di camp 3 dalam waktu setengah jam. Waktunya istirahat dulu, baru kita lanjut ke camp 4. Jadi di camp 3 juga teman-teman di base camp Kalibaru udah bikin WC, toilet, itu kedalamannya 2 meter tadi ya? Ya, sekitar 2 meter. 2 meter. Jadi kalau mau buang air besar, buang air kecil bisa di situ. Jadi nggak perlu sembarangan lagi. Gitu Mbak ya? Udah tutupin pakai seng. Tutup pakai seng? Iya. Tempatnya.
Oh, ketutup ya, Mbak ya? Ya. Di tiap camp ada? Yang ada camp 3, camp 4, camp 4 ada 1, camp 7 ada 3. Oh, masing-masing camp udah disediakan? Nah, kalau camp 5, camp 6 nggak untuk camp. Dikurangin di situ. Udah tanggung waktunya. Sampai camp 4 nih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sore, Mas. Sore. Mau lanjut nih? Ya. Bisa ketemu mungkin besok. Ya. Kerja di mana nih? Oh, Kediri. Oh, siap. Bisa ketemu di atas lagi. Hari. Nih, kita di sini. Nah, itu teman-teman lagi bangun di tenda nih. Ya. Ini teman-teman kita nih. Nih. Ayo, teman-teman. Sampai di camp 4. Minumnya dulu, hangat-hangat. Makasih, Mas ya. Ya, hangat sih. Hangat. Tolong, langsung ke atas. Oke, kita udah nyampe di camp 4. Itu udah jam 3. Nah, teman-teman porter tadi udah pasang tenda dan udah disediakan minuman juga. Jadi ini salah satu manfaat kelebihan dari ketika kita menggunakan jasa guide dan porter. Insert deh yang ngomongin tadi. Istirahat dulu, Mas ya. Iya, Mas. Mati dulu ya. Silakan. Oke, teman-teman, seperti biasa. Jadi kalau nyampe titik camp itu, kalau pakaian basah kita ganti dengan pakaian yang kering. Dan tadi saya barusan menggunakan jaket untuk menjaga suhu tubuh saya tetap normal. Seperti itu. Selamat malam, teman-teman. Sekarang kita udah ada di camp 4. Oke, camp 4 ya, Mbak? Ya. Camp 4. Sekarang kita mau masak. Jadi tadi Mbak udah masak nasi, terus ada sayur juga, ada yang berkuah, dan di sini ada daging untuk asupan makan malam. Dan poin yang terpenting dalam sebuah pendakian adalah asupan energi. Selain asupan energi adalah asupan cairan di tubuh kita. Jadi dalam satu hari ini tubuh kita itu pasti menghabiskan energi yang banyak. Jadi di malam hari tubuh kita membutuhkan energi yang lebih juga, seperti itu. Jadi di sini ada daging, ada nasi, ada sayuran. Kita coba. Belum ya? Iya. Jadi ini sebenarnya udah matang. Kita panasin aja.
Jadi ketika mendaki gunung, makan itu sangat penting teman-teman. Jadi pola makan itu harus teratur. Jadi makan sarapan, makan siang, kemudian makan malam. Dan ketika makan malam itu biasanya dengan energi yang lebih, misalnya karbohidrat yang banyak, kemudian lemaknya juga seperti itu. Cairan juga diperbanyak. Jadi ketika tubuh kita beristirahat, energi itu tersimpan dengan baik untuk digunakan keesokan harinya, seperti itu. Jadi untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, sebaiknya kita harus mengkonsumsi makanan untuk asupan tubuh kita agar tetap ada pembakaran dalam tubuh. Begitupun dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini udah matang nih. Tinggal ngangetin aja kok. Oke, Mbah, makan kita. Oke teman-teman, jadi selain energi, maksudnya makanan yang berkalori tinggi, itu kita butuh cairan yang banyak. Jadi di sini ada menu sayur juga yang berkuah. Jadi itu untuk menyimpan untuk menambah cairan di dalam tubuh. Jadi untuk per hari itu sebenarnya kurang lebih 2000 sampai 2500 liter per hari kebutuhan cairan di dalam tubuh manusia. Tapi kalau misalnya aktivitasnya lebih berat lagi itu mungkin lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalnya cuacanya lebih panas, itu kebutuhan cairan itu lebih banyak seperti itu. Jadi ketika ada sayuran, ketika ada kuah, itu bisa menambah cairan yang lebih banyak. Yuk, Mbah. Oke, jadi sebenarnya di sini nggak mesti makan daging, yang penting memiliki kandungan protein seperti ikan atau telur, seperti itu. Itu Mbak ya. Oke, mari makan. Siap. Kuat, telur. Kita kuat. Daging ayam. Bis. Itu baik buat. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini kita di hari kedua. Sebentar lagi kita bakal berangkat menuju camp 7. Jadi kita di sini 4 jam ya, Mbak ya? 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Kurang lebih 4 jam. Sekarang kita mau beres-beres tenda dulu. Setelah sarapan, saya dan Mbah langsung bergegas untuk membereskan lokasi camp 1 untuk segera bergerak menuju lokasi camp berikutnya. Oh enggak. Camp di pos 9, Bang. 7. Kira lanjutin. Bang, 7 aja. Yuk, jangan sampai ketemu ya.
Perjalanan dari camp 4 menuju camp berikutnya memiliki jalur pendakian yang berbeda dari hari pertama. Di hari kedua ini lebih banyak jalur yang menanjak yang saya lalui. Yang penting tetap semangat sih. Namun, tidak terlalu memakan waktu yang cukup lama. Saya dan Mbah Pram akhirnya sampai di camp 5. Oke, kita udah sampai di camp 5. 1 jam dari camp 4. Oke, kita langsung lanjut ke camp 6. Jalur pendakian dari camp 5 menuju camp 6 berbeda lagi dari jalur sebelumnya, lebih menanjak dan bahkan di beberapa jalur sudah dilengkapi tali untuk membantu para pendaki. Wah, camp 6 mas. Camp 6. Nih. Pohon cantik gini yang awal. Tapi cantik. Sudah sampai di camp 6. Istirahat dulu. Semuanya kita akan menuju. Karena perjalanan sudah memakan waktu 2 jam lebih, saya dan Mbah memutuskan untuk beristirahat sejenak dan melepas rasa dahaga yang mulai membuat mulut dan tenggorokan ini kering. Di sini, kita harus benar-benar tepat dalam memperhitungkan stok air dan kebutuhan air tiap orang, dan juga untuk masak. Awan dan kabut semakin tebal, saatnya kita lanjutkan perjalanan.
masuk dulu aja Mbak. Ntar ngomongin di atas. Mbak. 7 ya. Yang terakhir nih, itu demi tenda. Nah, ngomong. Oke, jam 12 lewat 15, jadi 4 jam 15 menit kita sampai di Camp 7. Waktunya istirahat dan makan malam buat siap-siap summit besok pagi. Selamat pagi teman-teman, kita dari Camp 7 Gunung Raung. Ini sebentar lagi mau summit attack ke puncak. Udah jam 3, jadi kita mau sarapan dulu buat nambah tenaga. Jadi teman-teman kalau mau muncak, itu di gunung manapun, pastikan sarapan dulu biar bertenaga muncaknya. Dalam pendakian menuju puncak atau summit attack, sebaiknya kita memberikan tubuh kita asupan makanan terlebih dahulu, seperti simple breakfast atau sarapan yang simpel. Namun, kita membawa perbekalan makanan atau snack untuk perjalanan. Oke, selamat pagi. Kita udah siap-siap untuk ke puncak. Udah ready, udah bawa raincoat, udah bawa minuman, udah bawa makanan juga. Oke, Mbah Pram, berangkat? Ya, siap. Berdoa dulu. Siap. Cek personel dulu. Cek personel dulu. Kita rencana berangkat Dengan cuaca yang dingin serta angin yang lumayan kencang, tak lupa saya dan semua kru mengaturkan doa terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian ke puncak. Rencana kita berangkat untuk 5 orang. Jadi kita berangkat masing-masing. Doa mulai. لبيك اللهم لبيك